Firman Allah hadir di tengah persekutuan kita saat ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayatnya yang ke-24 hingga ayatnya yang ke-28 dengan sebuah tema semangat yang tidak pernah pudar. Semangat yang tidak pernah pudar. Saudara-saudara, pernahkah kita memperhatikan sebuah baling-baling yang terbuat dari kayu? Di daerah-daerah pegunungan, misalnya baling-baling sering didirikan di atas sebuah bukit. Ya, kami langan nosu. Kalau sudah mulai berbuah padi, saya nggak tahu ya seperti apa cerita orang tua karena ada tahapan-tahapannya. Kalau baru menanam biasanya ada layang-layang. Kalau sudah mulai hijau daunnya padi, ya sudah mulai ada bukuan cetak, ya kan? Lalu kalau sudah mulai berbuah dan hingga selesai panen itu didirikanlah baling-baling atau kalau tebak. Nah, saudara-saudara yang kekasih, baling-baling ini dia berputar sesuai dengan kerasnya angin pada waktu itu. Jika angin bertiup dengan keras, maka baling-baling itu akan berputar pada sumburnya. Kekuatan putaran baling-baling itu bergantung pada seberapa besar putaran angin pada waktu itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, demikian pula Apolos melalui pembacaan kita saat ini. Apolos adalah salah seorang pemimpin Kristen kelahiran Alexandria yang tercatat sebagai seorang yang berjasa dalam penginjilan di daerah Efesus dan Korintus. Saudara-saudara, agenda PPR Klasis Kepada Raya adalah merupakan salah satu ciri dalam penginjilan. Dan dalam lagu Mars PPGPM sudah tertuang tanggung jawab seorang perempuan, yaitu memberitakan, mengajarkan Injil Kristus. Dan sekali lagi salah satu agenda PPR ya, yaitu ibadah bergilir, dan ibadah bergilir ini dibagi 3 wilayah ya Bu. Dan agenda ini adalah merupakan sebuah penginjilan kita, perempuan-perempuan yang kala bapak-bapak ya, persekutuan kaum bapak tentunya ada juga program mereka. Dan ini adalah merupakan sebuah penginjilan kita dan berkaitan dengan firman Allah saat ini, bahwa apa yang menggerakkan hati Apolos dengan penuh semangat, ia memberitakan Injil. Ya, walaupun dalam pembacaan kita, dalam Alkitab menyatakan bahwa Apolos adalah pasti berbicara tentang firman Allah. Tetapi bukan itu yang merupakan utama buat kita ya untuk dapat memberitakan Injil. Karena ketika kita terpaku pada talenta yang dimiliki oleh Apolos, mungkin saja di antara kita ibu-ibu mengatakan bahwa saya tidak mau ikut persekutuan di wilayah-wilayah karena saya tidak tahu berbahasa, tidak tahu mengenal jauh tentang firman Allah. Kuncinya adalah
Apolos dengan penuh semangat, tak lepas dari karena Roh Kudus yang menguatkan dan memampukannya. Saya sendiri seorang pendeta, saya belum mampu untuk mengenal jauh tentang firman Allah. Dan secara manusia, mungkin saja saya tidak bisa hadir di tempat ini. Tetapi saya percaya bahwa ketika saya memberi diri untuk dapat dikendalikan, untuk dapat dipakai oleh Tuhan, tentunya Roh Kudus Tuhan akan memampukan kita. Apolos salah seorang pemimpin Kristen kelahiran Alexandria. Ia tercatat sebagai seorang yang berjasa dalam penginjilan di Efesus. Mari Bapak Ibu Saudara, dan khususnya persekutuan perempuan klasis Pebadak Raya. Kalau Apolos boleh menjadi orang yang terkenal, orang yang berjasa dalam penginjilan di daerah Efesus, mari kita memberi diri menjadi pribadi sebagai seorang penginjil di wilayah klasis Pebadak Raya pada umumnya. Karena Apolos adalah manusia biasa, sama dengan kita Bapak Ibu Saudara. Namun kunci dari kesuksesan Apolos sebagai penginjil adalah dari semangat yang begitu luar biasa. Dia memberi diri untuk dipakai oleh Roh Kudus sehingga ia tetap bersemangat dalam memberitakan Injil. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, Ibu yang terkasih, kesuksesan dalam setiap apa yang kita kerjakan, tugas dan tanggung jawab pengurus anggota, kita dapat sukses ketika kita memberi untuk dipakai oleh Kristus. Sekali lagi, sejauh mana kita memberi untuk dikendalikan, untuk dipakai oleh Kristus. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, firman Allah meyakinkan kita sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Dalam kitab Kisah Para Rasul 11 ayat 8, sebelum terangkat ke surga, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan sampai ke ujung dunia. Ini adalah merupakan sebuah jaminan Bapak Ibu Saudara. Tuhan telah menjanjikan kepada kita, Dia akan memberikan penolong, yaitu Roh Kudus, untuk datang memampukan kita dalam setiap langkah pekerjaan dan tugas tanggung jawab kita. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Roh Kudus kutinggalkan bagimu, yaitu Roh menolong dan Roh kebenaran. Aku akan meminta kepada Bapa supaya Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong, ya, kepadamu. Jadi ada seorang pribadi yang menemani kita, yang memampukan kita Bapak Ibu Saudara untuk terus berkarya di tengah dunia ini. Roh Kudus bagaikan sebuah sumber mata angin yang tidak pernah terputus, berhembus, dan bagaikan sumber mata air yang tidak pernah berhenti mengalir, merupakan sumber kekuatan dan kehidupan orang percaya. Dan oleh kuasanya maka setiap kita, bapak-bapak, ibu-ibu, setiap kita umat tentunya dimampukan untuk terus berkarya demi Kristus di tengah dunia ini. Jangan saudara-saudara kita perempuan merasa bahwa saya tidak bisa, saya tidak mampu. Dulunya kaum bapak dengan perempuan itu tidak sama gender, ya. Sehingga kita selalu merasa kita tidak mampu.
kita tidak bisa. Tetapi sekarang perempuan dan laki-laki itu sama, dan diperkuat melalui kebenaran firman Allah. Karena firman Allah tidak mengatakan bahwa hai perempuan-perempuan, tinggallah kamu di rumah. Jangan menciptakan unsur, jangan menjadi saksi di tengah dunia ini. Tetapi firman Allah mengatakan, pergilah dan menjadilah saksiku di tengah dunia ini. Semangat yang tidak pernah padam. Tuhan memberkati kita dan memberkati kita. Haleluya. Amin.